Assalamualaikum Jo. Ini mau minum nggak jadi deh. Oke, yuk. Lupa udah direcord ya. Oke, kita akan bicara namanya diagram Venn. Diagram itu apa? Diagram yang digunakan untuk menunjukkan suatu himpunan ya. Langsung aja deh. Misalnya saya punya S itu apa? Semesta ya. Semesta itu biasa dilambangkan sebagai S. Misalnya saya punya S gini. Oke, S-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 sampai 8 misalnya ya. Terus A-nya adalah 1, 2, 3 misalnya. Terus B-nya itu gimana ya? Misalnya 4 dan 5 misalnya. 4 sama 5 seperti itu ya. Bagaimanakah yang disebut diagram Venn-nya? Ini contoh yang pertama. Diagram Venn-nya kalian bikin kotak. Bikin kotak seperti ini. Bikin kotak seperti ini. Bikin kotak seperti ini ya. Pokoknya bikin kotak aja. Oke, setelah bikin kotak, ini kasih tanda S. S itu artinya semesta. Jadi yang di dalam kotak itu semesta seluruhnya, gitu ya. Terus himpunan A itu 1, 2, 3. Himpunan A itu biasanya kita bikin sebuah lingkaran seperti ini. Ini A, gitu ya. Kasih titik biasanya anggotanya tuh, titik 1 gitu ya. Titik 2, titik 3. Seperti itu. Paham ya? Terus anggota B itu 4 sama 5. Di B itu misalnya sini 4 gitu ya. Ini 5. Seperti itu. B itu 4 sama 5. Yang belum ada yang mana? Yang belum ada ini 6, 7, 8. Berarti dia di luar ya. Ini semesta juga. 6, 7, 8. Misalnya boleh di sini 7, di sini boleh 8. Paham ya? Ini namanya diagram Venn. Yang kotak ini semesta, yang ini yang biru ini, yang A, himpunan A, yang ini saya tebelin pakai warna merah, ini himpunan B. Gitu ya. Sip, itu namanya diagram Venn. Paham sampai sini? Paham, Mas. Mau contoh lagi? Mau dong. Boleh ya. Yang kedua, contoh yang kedua. Kalau saya punya semesta, semestanya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, 9, 10 bebas ya. Nih, misalnya bilangan asli dari 1 sampai 10 namanya semestanya. Terus bilangan A-nya misalnya adalah 1, 3, 5, 7 misalnya. Seperti itu. Terus B-nya, himpunan B-nya adalah misalnya berapa ya? 2, 3, 5, berapa misalnya? 8 misalnya. Seperti ini. Bebas, ini hanya contoh saja ya. Nanti semestanya gimana? Semestanya. Diagram Venn-nya gimana? Lihat diagram Venn-nya. Pokoknya kalian bikin kotak aja. Bikin kotak seperti ini. Terus ini ada S. Kalau kalian perhatikan antara A sama B ada yang sama. Itu bilangan berapa yang sama coba? Ada 3 dan 5 sama. Ya enggak? Ini 3 sama 5 sama. Berarti nanti dia ada irisan namanya. Irisan itu seperti apa? Gini irisan. Seperti ini satu. Terus dia ngiris A sama B-nya. Seperti ini teriris gitu ya. Teriris bak sembilu. Ini A gitu kan. Yang ini B. Paham ya? Yang di tengah-tengah ini adalah dia irisannya. Irisannya itu yang ada di A juga ada di B, yaitu 3 sama 5. Misalnya di sini 3 sama 5. Oke, sip. Yang A sama yang B-nya, yang selainnya. Ini A, yang belum ada 1 sama 7 kan. Berarti ini 1 misalnya, sini 7. Yang B yang belum ada 2 sama 8. Misalnya sini 2, sini 8. Yang lain semestanya adalah yang belum ada di ini semua. 1, 2, 3, 4 belum ada. Oh, berarti 4 di sini. Terus 5 udah, 6 belum ada. Oh, berarti 6. 7 udah ada, 8 udah ada, 9. Oh, berarti 9. Terus 10. Gitu ya. Paham seperti ini ya? Sip. Itu dia. Ya, itu namanya himpunan diagram Venn. Itu namanya diagram Venn. Ada himpunan A, himpunan B sama semestanya. Ada juga yang gini, Jo. Contoh lagi ya. Boleh, Mas. Oke. Contoh ketiga. Contoh ketiga misalnya saya punya semestanya. Boleh deh 2, 4, 6, 8 misalnya 10 terus berapa lagi 12 gitu ya, bebas, ini hanya contoh aja. P misalnya nggak harus A sama B ya, P misalnya adalah 2, 4, 6, seperti itu. Terus Q, Q-nya misalnya berapa ya, 8, 10, 12 misalnya. Bikinlah diagram V-nya, ya udah tinggal kita bikin seperti ini, terus seperti ini.
Sip. Ini S gitu ya. Terus kita bikin himpunan P sama Q. Misalnya yang ini P. Misalnya yang biru deh. Ini P. Nah, gitu ya. Bilangannya berapa aja? 2, 4, 6. Berarti ini 2, terus 4, terus 6. Nah, gitu. Terus bikin yang merah Q. Nah, yang merah Q itu bilangnya 8, 10, 12. Di sini 8, terus 10, terus 12. Baca deh. Nah, udah. Yang lain ada nggak semestanya yang di luar? Nggak ada kan? Ya nggak apa-apa. Kosong pun yang lainnya di sini nggak apa-apa. Ya. Sip. Nah, satu lagi Mas. Satu lagi kalau saya punya gini gimana Mas? Yang 4 misalnya. Saya punya S. Semestanya itu misalnya dari 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Boleh? Boleh-boleh aja. Gitu ya. Misalnya saya punya P lagi. P-nya ternyata anggotanya itu 11, 12, 13. Terus yang Ki. Yang Ki juga 11, 12, 13. Loh kok sama Mas? Boleh? Boleh. Nah tinggal kita gambar. Berarti gambarnya gimana nanti? Gambarnya nanti gini. Yang ini S-nya ya kan ya. Terus P sama Q-nya cuma satu. Oke. P sama Q-nya cuma satu lingkaran nanti. Seperti ini. Yaitu titik 11, 12, 13. Ini P juga, Q juga. Nah, atau ada yang nulisnya kasih sama dengan gitu boleh. Ya P sama dengan Q. Karena jumlahnya sama, anggotanya juga sama. Tinggal semesta yang belum ada berapa nih? Yaitu 14 sama 15. Udah seperti itu. Ngerti ya? Itulah yang disebut dengan diagram Venn. Oke? Oke Mas, ngerti? Ngerti gampang ya? Gampang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada Mas, nanti nanya langsung ke rumah saya boleh ya. Oke. Oke, kalau nggak ada saya di sini dulu ya. Assalamualaikum. Oke, Jo. Nah, kita masih belajar himpunan, yaitu sekarang belajar apa nih? Gabungan. Nah, atau bahasanya kerennya gabungan itu apa? Betul, union. Nah, union. Jadi nanti lambangnya ya kayak huruf depannya. Nah, apa ini berarti? U. Nah, nanti lambangnya gabungan itu U. Nah, kalau irisan tuh semacam N atau U terbalik. Kalau gabungan itu U gitu ya. Gabungan itu gimana? Ya tinggal digabungin. Misalnya gabungan A sama B nih. Ini ada himpunan A yang biru, B yang merah misalnya ya. Berarti A union atau gabungan B berarti semuanya ditulis tuh. Yang ada di A dan ada di B gitu ya. Berarti A, B, C terus apa tuh? D, E, F. Udah gitu doang. Bisa ya? Bisa Mas. Sip. Yang ini sekarang contoh yang berikutnya. Ini sama, cuman ini ada irisannya tuh A, B, C, D. Ternyata C, D itu anggota A dan anggota B. Gimana nulisnya? Sama kita tulis A, terus B gitu ya, terus C, nah, terus D. CD-nya tetap ditulisnya sekali aja, nggak perlu CD lagi nggak perlu ya. CD, gitu aja. Terus sini E, sini F, terus G. Seperti itu, oke? Ngerti? Ngerti, gitu ya. Lihat, coba kalau perhatikan di sini N, kalau saya tulis ya N A gabungan B. Maksudnya N itu apa? N itu anggotanya, anggota A dan anggota B. Nah, gabungin jumlahnya jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Karena kebetulan anggota A-nya ada berapa nih? Anggotanya ada 3 dan anggota B-nya juga ada 3, gitu ya. Kalau kita lihat tuh anggota NA-nya 3, anggota NB-nya juga 3. Nah, berarti NA gabungan B itu adalah 3 tambah 3, 6. Apakah berlaku seperti itu? Coba yang ini ya. Ini kalau kita lihat NA-nya berapa coba? Yuk. 1, 2, 3, 4 ya. Yang anggota A ada 4. A, B, C, D gitu ya. Anggota B. Yuk, anggota B. Ada berapa tuh? C, D, E, F, G. Ayo dong, ada berapa? 5. Berarti harusnya N A gabungan B berapa? Yuk, 4 tambah 5 berapa? 9 ya? Tapi coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, kok ternyata bukan 9? Ya, ternyata berapa? 6. Loh. Yang salah di mana ini? Karena kita ternyata nanti, kok 6 berapa ini? 7. 7 ternyata. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ternyata 7. Bukan berapa? Bukan 9. Ada yang salah di mana? Iya, karena di sini ada
gabungannya. Kalau tadi kan nggak ada gabungannya ya. Oke? Sip. Ternyata nanti rumusnya itu ada rumusnya, Jo. Ternyata N ya gabungan A UB gitu ya atau NaUB itu rumusnya adalah Na gitu kan ditambah Nb gitu ya dikurangi dengan Na irisan B. Seperti itu. Coba kita praktekin ya. Oke, kita kasih kotak dulu. Biar nggak lari kemana-mana rumusnya. Oke, sip. Coba. Kalau kita masukin rumusnya benar nggak nih? NaUB, NaUB, Na berapa? 4, betul. NB berapa? 5, betul. Berarti 4 tambah 5 kurangi Na irisan B. A irisan B ada berapa nih anggotanya? 2, betul. Berarti 4 tambah 5, 9. Kurangin 2, berapa? 7. Oh, sama atau sami ayo? Iya, betul. Saya? Berarti 7. Kalau yang ini bisa nggak, Mas? Bisa. Oke, kalau yang ini gimana? Ya bisa-bisa aja coba masukin. Terus sama tadi Na UB atau Na gabungan B atau Na union B lah rumusnya apa? Na tambah NB gitu kan ya? Kurangi Na irisan B. Coba Mas masukin. Boleh. Na berapa? 3. NB berapa? 3. Na irisan B ada nggak irisannya? Nggak ada berarti berapa? 0. Berarti 3 tambah 3 kurangi 0. Berapa? 6. Sama tuh. Sama. Alias sami. Tuh. Bisa ya? Ini 6 ini juga 6. Oke deh. Oke. Sip. Oke. Bisa ya? Bisa. Itulah yang disebut sebagai gabungan. Ingat-ingat rumusnya ya. Oke, Mas. Oke, see you. Assalamualaikum. Oke, Jo. Sekarang kita akan belajar tentang apa nih? Irisan himpunan, ya. Apa itu irisan? Betul ya. Irisan itu adalah uh, anggota yang ada di himpunan satu dan ada di himpunan yang lain. Seperti itu ya. Nanti di lambangannya gini. Kayak N gitu ya. Kebalik ya. Kayak U kebalik. Seperti itu ya. Baca deh. Baca itu namanya irisan. Contohnya yang ini nih. Yang pertama, irisan A sama B. Ada nggak irisan A sama B? Jadi yang ada di anggota A dan ada di anggota B. A misalnya. Seperti ini. Bacanya A irisan B. Ada nggak himpunannya atau isinya? Nggak ada kan? Berarti nulisnya nanti himpunan kosong. Gitu ya. Atau boleh ditulis seperti ini. Oke. Oke. Oke, kalau yang ini gimana nih? Yang contoh kedua yang ini nih. Ini A, ini B. Bagaimanakah irisan himpunan A dengan B? Hasilnya apa? Berarti adalah himpunan yang anggotanya ada di A dan ada di B. Yaitu 3 ya. Berarti irisan A dan B adalah himpunan yang isinya 3. Gitu ya. Oke? Oke. Yang ini. Kalau ini gampang nih. A-nya di luar, B-nya di dalam atau dibalik boleh. Atau dibalik gini, A-nya di dalam, B-nya di luar, boleh sama aja ya. Irisan A dengan B, berarti yang ada di A dan yang ada di B juga. Mana berarti yang di A ada, di B ada? Ya, sama aja anggota A ya nggak tuh? 1, 2, 3. Gitu. Ternyata A irisan B sama aja himpunan A itu sendiri. Oke, ngerti ya? Gitu. Karena A itu pasti anggota B, tapi B belum tentu anggota A. Yang terakhir, yang tanya gini gimana? Ini artinya himpunan A sama dengan himpunan B. Himpunan A isinya itu, himpunan B isinya itu. Berarti nanti A irisan B itu hasilnya ya himpunan itu sendiri, yaitu 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Atau A irisan B itu sama dengan A sama dengan B gitu. Oke? Oke, sip. Ngerti ya? Itu yang namanya irisan. Semudah itu insya Allah ya. Oke, sip. Assalamualaikum. Oke, Jo. Sekarang kita akan belajar komplement. Apa komplement? Iya, betul. Selain. Jadi gampangnya komplement itu artinya selain. Berarti selain. Kalau disebutnya komplement A, berarti selain A, gitu ya. Lambangnya biasanya
Gini, A pangkat C kecil. Nah, jadi C itu dia menyatakan komplement. Nah, gitu ya. Jadi AC, berarti A komplement. Nah, gitu. Maksudnya gini, maksudnya ya selain. Contoh aja deh langsung ya. Saya punya nih misalnya ini ada semestanya, terus saya punya himpunan, misalnya ini himpunan A gitu ya. Himpunan A itu isinya misalnya angka 1, terus angka 3, terus angka 5. Ah, yang di luarnya itu angka 4 misalnya, angka 2, terus angka 6 misalnya. Ah, kalau A, ya kalau A, himpunan A berarti kan isinya berapa? 1, 3, 5 gitu kan ya. Kalau A komplement, berarti selain A, tetapi yang ada di semesta. Selain 1, 3, 5 berarti berapa? 2, 4, 6. Oh, udah semudah itu. Nah, gampang ya? Gampang. Pokoknya selain itu gitu. Contoh lagi Mas, boleh. Contoh lagi, pakai gambar aja biar enak ya contohnya ya. Kita gambar seperti ini. Contoh kalau gini. Nah, ini ada A, ada B. Ada A, ada B. Contohnya kalau ditanyakan A komplement, ya tetap A komplement. Berarti yang di luar A. Yang di luar A mana? Ya ini 6, 7, 8. Jadi yang di dalam biru ini yang dalam A nggak ikut ya. Yang itu seperti 6, 7, 8 yang di luar aja. Gitu. Yang ditanyain misalnya B komplement. B komplement itu berarti yang di luar B. Yang di luar B berapa? Ya ini 1, 3 sama 8. 1, 3 sama 8. Ngerti ya? Ngerti? Kalau ditanyain gini misalnya A terus gabungan B terus komplement. Seperti itu. Berarti artinya yang selain A sama B. Gabungan B kan berarti seluruhnya. Selain itu berarti apa? Ya 8. Nah, gitu ya. Acre? Sip. Nanti ada catatan-catatan seperti ini, Jo. Kalau kalian punya A misalnya ya, terus gabungan B dikasih komplement. Komplement itu bisa ditulis jadi gini nanti A komplement. Jadi gini, dibuka kurungnya ya. Jadi A komplement irisan gitu ya. A jadi A komplement, gabungan jadi irisan, B berarti jadi B komplement. Gitu boleh gitu ya. Jadi nulis gini boleh. Berarti nanti tadi juga sama. A gabungan B komplement itu sama dengan ini kalau ditulis, gitu kan? A komplement terus B komplement. Oke, ngerti ya? Sip. Begitu juga kalau seandainya nanti kalian punya dibalik ini misalnya A gabungan B dikasih komplement nih luarnya. Berarti artinya A ketemu komplement nih. Jadi tulisnya nanti bisa A komplement gitu ya. Kalau irisan ketemu komplement jadi kebalikannya jadi gabungan gitu kan. B ketemu komplement jadi B komplement. Oke? Oke, ini cara penulisannya ya. Atau boleh nanti kalau kalian punya A komplement gitu, terus dikomplementkan lagi. Komplementkan lagi jadi A itu sendiri. Gitu ya. A dikomplementkan A itu sendiri. Paham? Paham. Contohnya ini. Contohnya ini nih. Untuk soal ini kita pakai yang ini ya. Ini kita pakai nih. Oke. Kita pakai lagi. Sorry. Nah, ini kita pakai nih. Kita akan cari bener nggak sih A komplement dikomplement lagi jadi A gitu ya. Coba. A komplement. Kita tadi udah cari itu A komplement. A komplement itu mana? A komplement itu tadi ketemunya 2, 4, 6. 2, 4, 6. Seperti ini. Ya nggak tuh? Yang ini kan berarti ya. A komplement itu yang di luar ini kan? Sip. Terus A komplement dikomplementkan lagi. Gitu. Berarti artinya yang selain 246. Berarti selain 246 ya berapa? 1, 3, 5. Oh, gitu kan? 1, 3, 5. Ternyata ini sama nggak dengan A? Sama. Oh, ternyata ini hasilnya benar. A komplement dikomplementkan lagi hasilnya A. Gitu ya. Sip, itulah yang disebut komplement. Pokoknya komplement itu selain gitu ya. Selain yang disebutkan ya. A komplement berarti selain A, B komplement berarti selain B. Oke? Oke, Mas. Oke, makasih. Assalamualaikum. Oke, Jo. Sekarang kita bicara tentang selisih nih, gitu ya, atau
bahasa Jawanya itu difference gitu ya, bahasa Jawanya ya. Atau mudahnya sebenarnya kalau bicara tentang selisih itu sebenarnya intinya adalah bicara tentang sisa, gitu ya. Kalau lambangnya gimana? Lambangnya kayak pengurangan aja seperti ini, gitu ya. Sip. Contoh langsung aja deh, biar ketahuan gambarnya seperti apa ya. Ini ada himpunan A, ada himpunan B, ada semesta. Yang ditanyakan adalah selisih atau sisa. A dikurangin B. A dikurangin B ada nggak sisanya? Atau bisa nggak A dikurangin B? Nggak bisa. Kenapa? Dan ini nggak ada hubungannya, gitu ya. Nggak ada anggotanya sama sekali nggak ada hubungannya. Berarti dia nggak ada hasilnya atau himpunan kosong. Oke, baik. Sini ngerti? Ngerti mas? Yang ini ada himpunan A, ada himpunan B. Kalau ditanyakan A kurangin B. A kurangin B itu artinya yang ada di A itu dikurangin oleh yang ada di B. Gitu ya. Berarti artinya yang ini nggak ada nih. Tinggal sisanya aja yang benar murni A. Yang benar murni A, nggak ada hubungannya sama B. Yaitu tinggal A, B, C, ya nggak? Yang murni hanya punya A saja karena sudah dikurangin B. Yaitu A, B, sama C. Paham ya? Berarti kalau ditanyakan N, A min B-nya berarti jumlahnya tinggal berapa? A, B, C berarti tinggal 3. Ngerti sampai sini? Ngerti mas? Oke, sip. Sekarang kalau dibalik B kurangin A, berarti yang murni punya B. Berarti sisanya, ya sisanya setelah yang A-nya diambil semuanya nih, yang biru diambil semua, seret, ya kan? Habis, tinggal yang murni punya B, yaitu F, G, H, I, ya nggak tuh? Yang murni punya G, B, berarti F, G, H, I. Nah, seperti itu, oke? Berarti kalau ditanyakan jumlahnya N, B, min A, jumlahnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Nah, jumlahnya ada 4. Ngerti ya? Sip, ngerti? Alhamdulillah. Yang ini coba. Yang ini coba A dikurangin B. A dikurangin B. Sisanya ada nggak? A dikurangin B. B itu semuanya nih. Ya habis. Kan semuanya anggota A itu. Semua anggota B anggota A semua. Ya kan ya? Berarti dikurangi nih. Segini dikurangi diambil B semuanya. Habis dah. Gitu kan ya? Yang benar-benar murni anggota A doang. Nggak ada kan? Karena anggota A pasti anggota B. Berarti nggak ada. Yaitu himpunan kosong. Gitu ya. Sip. Berarti kalau ditanyakan jumlah anggota A min B-nya himpunan kosong itu berarti 0, nggak ada ya. Sip, terus berikutnya. Kalau B kurangi A, B kurangi A. Jadi yang B dikurangi A. Jadi tinggal yang murni anggota B saja. Murni anggota B saja. Yang anggota A-nya sudah nggak ikut. Berarti tinggal C, D, E. Nah, seperti itu. C, D, E. Nah, gitu murni ya. Berarti tinggal NBA-nya berapa berarti? Iya betul. Berarti berapa? 3. Ocre? Ocre. Oke, sekarang kasusnya. Nah, ngerti ya? Selisih ngerti? Sekarang kasusnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kita baca soalnya ya. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa yang siswa yang senang apa itu? Matematika. Ya. 30 siswa suka matematika nih. 30 siswa dia suka matematika. Dan 25 siswa dia suka fisika. Ngerti ya? Dan ternyata gabungannya atau 20 siswa suka matematika dan suka fisika. Wow, gimana nih cara gambarnya? Ngerti ya? Sip, ya perhatikan. Yuk. Kalau kita kerjakan, kita jawabnya di sini. Berarti kalau kita gambar diagram Venn-nya, hati-hati di sini. Oke, saya tulis di sini ya. Oke, dia bikin diagram Venn seperti ini. Berarti ini ada S. Terus berarti nanti ada dua himpunan yang suka matematika dan suka fisika. Oh, ada pesawat lewat ya. Ada yang mau naik pesawat? Oke, saya gambar nih. Oke. Oke, ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, saya anggap yang A itu suka matematika, suka MTK. Yang B itu suka fisika, gitu ya. Sip. Nah,
Caranya yang kita isi adalah tengah dulu. Yang tengah itu suka keduanya. Nah, yang ini suka dua-duanya. Nah, suka dua-duanya yaitu suka MTK dan suka fisika. Gitu ya. Yang suka MTK berapa dan fisika? Yang dua-duanya ada 10. Nah, berarti 10 di sini. Paham ya sampai sini ya? Sip. Di sini hati-hati. Yang suka matematika di sini yang A nih. Yang A suka matematika ada berapa? 30. Apakah nulisnya 30? Enggak, kan? Kenapa? Karena udah ada 10 di sini. Kalau nanti nulisnya 30 jadi 30 ditambah 10 jadi 40. Padahal yang suka fisika itu yang suka matematika cuma ada 30. Berarti cara nulisnya nanti di sini itu adalah di sini nulisnya 30 kurangin 10. 10 dari mana? Dari sini. Nah, dari ini ya. Yang suka matematika 30, yang suka keduanya 10. Berarti 30 kurangi 10. Nah, berarti berapa? 20. Jadi masuk sini. Nah, jadi 20. Nah, udah benar nih. Yang A kan? Yang A suka matematika. 20 tambah 10 jadi 30. Benar. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Yang suka fisika. Yang suka fisika ada 25 tadi nih. Ada 25. Tetapi ini yang suka keduanya ada 10. Berarti harus dikurangin 10. Gitu ya. Kenapa? Kalau saya nulis fisika di sini 25 kan nanti 10 tambah 25 jadi 35. Ya, padahal yang suka fisika totalnya ada 25. Berarti nanti harus kurangin 10 gitu ya. Itu dikurangin 10. Dari mana 10-nya, Mas? Dari ini. Nah, berarti 25 kurangi 10 berapa? 15. Taruhlah di sini. Nah, 15. Benar kan? Yang suka fisika itu yang B ini. Yaitu ada 15 tambah 10. Jadi 25. Oke? Sip, gambarlah diagram V-nya. Sudah, ini diagram V-nya ya. Berapa siswa yang hanya suka matematika saja? Yang suka matematika saja. Ada 20. Yang hanya suka matematika ada 20. Terus, berapa siswa yang hanya suka fisika? Yuk, yang suka fisika, yang hanya. Nah, ada berapa? 15. Oke. Berapa banyak siswa? Nah, jumlah siswanya berarti tinggal dijumlahin. Jumlah siswa dalam kelas ya. Jumlah siswa. Jumlah siswanya adalah 20 tambah 10 tambah 15. 20 tambah 10 tambah 15. Jadi berapa? Pinter. 45 siswa. Oh, cerai? Oh, cerai gitu ya. Itu contoh penggunaan di pengurangan. Oke. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum.